Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar Sobat Poliresto? Semoga sehat, bahagia, dan penuh rahmat serta keberkahan. Oh ya Sob, Alhamdulillah nih, pusat perbelanjaan udah dapat angin segar kan? Udah boleh buka. Udah diizinin beroperasi mulai Selasa 10 Agustus 2021 kemarin, termasuk di kawasan yang berlaku PPKM level 4. Menurut berita yang dilansir oleh CNBC Indonesia, pemerintah melakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di berbagai kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Masa uji cobanya berlangsung selama 1 minggu, dimulai dari tanggal 10 hingga 16 Agustus 2021. Pelaksanaan uji coba ini mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 Coronavirus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali. Nah Sob, melansir Inmendagri nomor 30 tahun 2021 tersebut, ada aturan untuk pedagang kaki lima nih, ya, aturan PPKM pada kabupaten atau kota di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria level 4. Ada di poin E, yaitu pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, barbershop atau pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat. Dan pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk kegiatan makan atau minum di tempat umum Sob ada di poin F, yaitu poin F, pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum, warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat, dengan maksimal pengunjung makan di tempat 3 orang dan waktu makan maksimal 20 menit. Pengaturan teknis berikutnya diatur oleh pemerintah daerah. Restoran atau rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine in yang pengaturan teknisnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Restoran atau rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas maksimal 25%, satu meja maksimal 2 orang, dan waktu makan maksimal 20 menit yang pengaturan teknisnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tuh peraturannya ya, jangan bandel. Walaupun ada aturan tambahan, untuk yang mau masuk mall harus menunjukkan kartu vaksin sebagai tanda udah divaksin. So, buat ente yang punya warung di mall, tenang aja, di pintu masuk udah ada yang jagain, ya. Lagian juga kan pelayanannya kalau di mall hanya delivery, tidak menerima dine-in. Nah, sekarang happy kan? Happy, alhamdulillah.
Namun sob, untuk membuka kembali aktivitas bukan hal yang mudah. Mengingat udah sebulan terakhir nih mall tutup akibat kebijakan PPKM kan. Sehingga beberapa masalah saat pembukaan mall kembali nih ya, malah justru muncul masalah baru. Masalah pertama sob, modalnya cekak. Kita udah siap, ini benar, kita udah siap nih buka ya. Kita udah siap buka warung, kita udah siap segalanya. Modalnya habis bro. Persoalan modal yang cekak tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu tantangan saat ini. Banyak pelaku usaha yang udah gulung tikar, bukan karena virusnya kan, tapi akibat ketidakpastian situasi selama pandemi. Selama 1,5 tahun ini pemerintah udah berapa kali buka tutup mall nih. Alhasil investasi yang dikeluarkan ketika buka kembali sebelumnya terbuang percuma. Beli hand sanitizer ya, pasang wash basin segala macam. Memang serba salah. Nggak buka nggak ada pemasukan, buka tak sewa. Aduh. Alangkah baiknya jika sobat-sobat ini melihat kondisi keuangan usaha sobat, saatnya mengatur ulang. Walaupun tempat usaha masih di tempat yang lama, saatnya sobat membuat perencanaan keuangan perusahaan seperti baru mau membuka usaha. Walau orang lain udah membuka nih warungnya ya, tapi sobat belum. Nggak apa-apa ya, nggak usah takut. Sambil wait and see, mantau perkembangan gitu. Gunakan kesempatan itu untuk mengatur ulang bentuk usaha kuliner sobat, model bisnisnya, konsepnya, makanannya, yang nantinya akan muncul rencana keuangan baru tuh. Perencanaan keuangan yang matang bisa narik investor loh sob. Kan siapa tahu usaha sobat konsepnya fresh atau seger nih. Ada sobat nih, temennya sobat nih ya, mau joinan mas sobat. Nah sama-sama seger kan tuh. Jadi ada solusi untuk modal awal buka kembali. Masalah kedua, susah manggil karyawan lagi. Di sisi lain sob, pelaku usaha kan perlu memanggil lagi nih ya para pekerjanya yang selama sebulan lebih ini dirumahkan. Ya kemarin-kemarin kan dirumahkan. Ya pasalnya kan ketika tidak ada aktivitas di mall, maka pekerja juga tidak bisa kembali bekerja, termasuk pekerja warung yang buka di mall tersebut. Saat ini diperkenankan operasionalnya, tapi kapasitas kan nggak boleh lebih dari 25%. Berarti karyawan pun nggak bisa dipanggil semua kan. Nah, nggak semua pekerja saat ini berada di kota yang kita buka nih warungnya ya, misalnya Jakarta ya, mereka udah siap kembali kerja. Nah kemungkinan banyak yang mereka sedang pulang kampung karena tidak mendapatkan penghasilan di kota. Meski demikian, sebagian pekerja ini pasti udah mulai siap kembali ya, dengan tentunya memenuhi persyaratan yang ditentukan, sudah vaksin ya, tes PCR segala macam. Nah sob, faktor karyawan ini kan masuk dalam perencanaan keuangan. Berapa orang yang diperlukan sebanding dengan berapa biaya yang dikeluarkan. Jangan sampai ente kehilangan keluarga ente ya sob. Siapa keluarga ente? Yaitu mereka yang bangun usaha bareng-bareng ente, yang buka warung ente dari awal. Mereka karyawan yang udah jadi layaknya keluarga dalam jalanin usaha ente tersebut. Kalau bisa janganlah ya sampai diberhentikan. Hal itu bisa dihindari sob jika sobat melihat dan menemukan peluang baru dari usaha sobat. Misalnya aja nih ya, jika sobat punya outlet di mall, kan ada batas orang kan ya. Nah sisanya bisa untuk bekerja di rumah sobat.
Loh ngapain? Itu kalau sobat memutuskan ya untuk menyediakan tempat kecil di sudut rumah sobat sebagai catering center, dapur produksi. Atau bisa juga nih, karena di outlet terbatas, jadikan mereka penjual di luar outlet. Pernah lihat kan mbak-mbak atau mas-mas yang nongkrong di pinggir jalan dengan motornya? Atau keliling perumahan teriak-teriak nawarin roti Itali 100 ribuan? Pernah kan? Nah, ini mah contoh doang. Intinya selama ada nawaitu kebaikan, insya Allah ada jalannya sob. Masalah yang ketiga, pengusaha masih trauma. Sob, keraguan ini tidak lepas dari pengalaman sebelumnya. Karena pemerintah juga beberapa kali kan mengubah kebijakan buka tutup mal selama 1,5 tahun ini. Ketidakpastian itu berpengaruh terhadap keraguan untuk beroperasi kembali, benar nggak? Kita kan cuma pengen nggak digantung kan sob, pingin kepastian dah, kepastian iklim usaha agar usaha bisa tetap berjalan. Apalagi Menteri Perdagangan ya, Muhammad Lutfi sudah memberikan aba-aba, memberikan pemberian sanksi loh jika ada pelanggaran. Tentu hal ini di sisi lain membuat pengelola mal termotivasi menjaga tempatnya dong. Di sisi lain ini merupakan sinyal ketidakpastian. Nanti tiba-tiba lokasi mal bisa ditutup lagi bila ditemukan klaster kasus COVID-19 yang baru. Ini telah berakhir, namun tidak berhenti di sini. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran atau feedback,
Buka Facebook dan Instagram sekarang juga. Dan like, share, serta terlibatlah. Bergabunglah dengan kami di episode berikutnya dan sampai jumpa.